pagi perwira Pertamina, apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan bersemangat sebagai perwira Pertamina yang berakhlak. Bapak Ahmad Miftah adalah seorang perwira Pertamina yang telah mengabdi selama 28 tahun sebagai seorang profesional di bidang migas. Perjalanan panjang karir beliau telah dimulai sejak tahun 1993 hingga sekarang. Pria lulusan Teknik Geologi Institut Teknologi Bandung ini memulai karir sebagai engineer muda. Tak hanya puas menguasai bidang ilmu yang diemban, beliau juga tidak ragu menjalankan penugasan oleh perusahaan di luar bidang keahliannya. Tercatat waktu yang panjang telah dilalui beliau dalam menjalankan tour of duty di berbagai bidang yang dijalani selama kurang lebih 25 tahun. Pengalaman ini tentu saja pada akhirnya semakin memperkaya pengetahuan dan keahliannya di bidang migas, sehingga menjadikan beliau sebagai seorang profesional yang mumpuni dan tentu saja menjadi salah satu sosok inspiring leader sebagai perwira Pertamina. Nah, bagaimanakah inspiring story dari seorang Bapak Ahmad Miftah? Mari kita temui beliau. Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Waalaikumsalam, selamat pagi. Wah, lumayan refresh dari aktivitas dan mobilitas tiap hari ya Pak? Ya segar udaranya, cerah, dan untuk mengisi hari-hari. Gimana kalau kita ngobrol-ngobrol sedikit Pak? Baik, ya. Nah, perwira Pertamina, kali ini sudah ada sosok inspiring leader yang pastinya akan berbagi pengalaman dan cerita menariknya dari perjalanan karir hingga saat ini bersama kita semua. Siapakah dia? Selamat pagi Bapak Miftah. Selamat pagi. Wah, hari ini udah lumayan refresh ya Pak, udah keliling, naik sepeda, udah sepedaan rame-rame ya Pak ya? Ya, alhamdulillah. Saya tadi bersama teman-teman sudah keliling komplek, cukup membakar kalori ini, Mbak. Apalagi di situasi pandemi seperti ini ya Pak ya? Iya. Untuk saat ini Pak, aktivitas apa saja hari ini Pak? Hari ini ya seperti biasa, diawali sholat subuh di masjid kita Darussalam. Kemudian habis itu saya ada peregangan sedikit, terus sarapan pagi. Dan ini baru saja kita bersama teman-teman peserta baik keliling komplek bersepeda. Kalau untuk kesibukannya sendiri Pak, sekarang gimana Pak? Ya, seperti Mbak ketahui, per 1 April 2021 saya mendapat amanah dari perusahaan melalui sebuah zona 4, region 1, Sumatera Bagian Selatan, yang awalnya terdiri atas AC 2, sekarang diperluas, ditambah Ramba, bagian dari AC 1, kemudian ditambah dengan XPHI Ogan Pombri, dan Raja Tempirai. Juga kita ada PI, Koridor, dan Subat dengan Ponokopele. Baik, berarti untuk saat ini banyak wilayah lah ya Pak ya, untuk region 1 zona 4 sendiri ya Pak ya? Ya. Di samping itu Pak, apakah ada kegiatan lain yang saat ini Bapak aktif di situ? Ya. Kalau kegiatan lain terkait dengan profesionalisme itu di Yagi dan Yakni, meskipun sekarang tidak terlalu aktif dibandingkan dulu pada saat masih muda ya. Kemudian kalau di keolahragaan saya cukup lama bergabung dengan Pertabai, Pertamina sepeda, kemudian Pertabromi, jadi komunitas Brompton Pertamina bikin komunitas baru. Kemudian fotografi, saya bergabung di PHI fotografi, dan kegiatan lain adalah PDI.
tadi Bapak bercerita sedikit tentang perjalanan karir Bapak begitu panjang dan wah cukup menarik ya Pak. Tentunya untuk sampai ke titik dan saat ini banyak sekali perjalanan dan momen-momen atau peristiwa yang menarik yang telah Bapak lewati. Seperti momen-momen apa saja itu Pak yang bisa dibagikan ke insan perwira Pertamina Pak? Ya, saya memulai karir di Pertamina itu tahun 93 melalui BBST. Kemudian saya mendapatkan kesempatan ditempatkan di Pangkalan Susu, Pangkalan Berantas sebagai ahli teknik lapangan. Tempat pertama itu. Ya. Kemudian di geologi produksi dan di teknik reservoir. Di sana kurang lebih 6,5 tahun. Setelah itu pindah ke Tabung Muli. Jadi sekarang saya pulang kampung. Oh, berarti sebelumnya sudah pernah berada di sini ya Pak? Ya, 98 sampai tahun 2000, kurang lebih 2 tahun 8 bulan saya di sini waktu itu sebagai kepala seksi ya. Kemudian dari situ saya pindah ke BOB Pertamina Hulu. Waktu itu saya diminta jadi tim task force ahli kelola antara Caltex Pasifik Indonesia pada itu sebagai sebagian wilayahnya diserahkan ke Pertamina dan dikelola oleh Pertamina Hulu 50%, 50%-nya adalah Pemda Indonesia Pusat. Nah di sana kurang lebih 5 tahun, kemudian diperpanjangkan kembali untuk proyek Banyak Urip yang waktu itu kerjasama dengan ExxonMobil. Nah di sana saya memulai sebuah pekerjaan yang barangkali di luar keahlian saya sebagai ahli subsurface, karena disitulah saya memulai sebuah menjadi seorang manajer, dan manajer pertama kali saya adalah manajer engineering. Coba bayangkan saya orang subsurface membawahi beberapa teman-teman yang berlatar belakang surface facility. Cukup menantang, diperlukan waktu yang sangat singkat untuk menyesuaikan. Nah, luar biasa, saya pagi bekerja, malamnya membuka file-file sambil belajar. Tadinya gambar-gambarnya subsurface, sekarang surface facility. Luar biasa ya Pak ya. Berarti itulah challenge ya Pak. Salah satu challenge-nya dari yang fokusnya subsurface menjadi manajer surface facility. Setelah itu, kemudian saya dapat kesempatan sebagai manajer development, masih di Pepsi waktu itu bekerja sama dengan ExxonMobil. Terus yang ketiga berikutnya adalah pindah ke Persero, Pertamina Pusat, dan saya menjabat sebagai manajer upstream evaluation. Jadi di bawah portofolio. Ini juga sebuah pengalaman baru. Dari surface, dari subsurface, surface, kemudian portofolio. Nah, ketiga area tersebut plus development sendiri menjadi kayak semacam bekal buat saya manakala diberi amanah sebagai general manager kemudian. Alhamdulillah. Baik Pak, membangun karir hingga mencapai posisi seperti Bapak saat ini ya Pak, melewati jalan yang panjang dan tentunya banyak kisah menarik yang pastinya sangat inspiratif untuk dibagi Pak. Lalu Pak, apa saja values yang Pak Miftah dapatkan selama bekerja menjadi GM PHNSB dan PHNSO Pak? Pertama kali saya mendapat amanah sebagai general manager, diminta oleh perusahaan untuk mengelola lapangan PHNSB dan PHNSO yang berlokasi di Aceh Daratan dan Aceh Lepas Pantai. Lapangan ini merupakan lapangan ExxonMobil yang sejak dikembangkan di tahun 2070, di mana merupakan lapangan terbesar di Indonesia pada saat itu.
dengan produksi sekitar 3.500 mm dan 200.000 BCPD. Namun pada saat ini diserahkan di Pertamina setelah 45 tahun, produksi NSP hanya 5% karena sudah depleted. Mengelola lapangan tua dengan fasilitas produksi yang sangat besar merupakan challenge tersendiri. Mengingat masalah integritas fasilitas menjadi bagian yang sangat penting untuk memastikan operation excellent dapat terimplementasi dengan baik. Apalagi daerah ini beroperasi di wilayah ex-konflik. Hampir setiap minggu kami dihadapkan dengan demo dan isu-isu sosial yang secara umum tentunya adalah masalah lapangan kerja. Pengalaman saya yang cukup menarik adalah pada saat merubah sistem pengamanan yang berbasis keamanan atau TNI Polri menjadi sistem pengamanan berbasis community based security. Artinya sistem pengamanan swakarsa dengan melibatkan masyarakat lokal, SGAM di sekitar fasilitas NSB NSO. Di sini terjadi perubahan signifikan, di mana pada awalnya pengamanan fasilitas terkesan lebih tegang karena ditangani aparat yang bersenjata menjadi lebih humanis. Tantangan lain yang cukup menarik adalah manakala menyelesaikan perbaikan jalan antar klaster. Hal ini disebabkan karena rusaknya jalan yang seringkali dijadikan alasan demo. Bahkan RIK yang akan melakukan plug and abandon seringkali disandera. Untuk memecahkan masalah tersebut, kami mencoba berkolaborasi dengan TNI Kodam 1 Iskandar Muda, tepatnya melalui kerjasama yang dipayungi oleh MOU antara Dirut PHE dan Pangdam 1 Iskandar Muda. Penyelesaian perbaikan jalan tersebut dilakukan melalui mekanisme swaklola, di mana ZENI, armada konstruksi TNI, yang ditunjuk sebagai leader dan dalam pelaksanaannya melibatkan kontraktor lokal yang seringkali bersiteru. Alhamdulillah pekerjaan ini bisa diselesaikan lebih cepat dari rencana 3 bulan menjadi 2 bulan. Aksi-aksi demo yang sebelumnya seringkali terjadi pasca penyelesaian jalan menjadi reda. Nah, untuk mengelola PHE NSP NSO, kita dituntut untuk adaptif. Kita harus menyesuaikan dengan tugas baru di daerah Aceh yang multi etnis dan ex-konflik. Sejarah membuktikan bukan yang terkuat atau yang paling cerdas dalam bertahan, tetapi mereka yang paling adaptif terhadap perusahaan bisa terus bertahan. Kita juga dituntut untuk kolaboratif, membangun kerjasama yang sinergis, dapat bersama dengan stakeholder baru, Pemda, TNI, Polri, dan masyarakat. Anyway, daerah Aceh ini sangat indah. Ada Sabang, Museum Tsunami, Pantai Ulele, Pantai Loknga, dan lain-lain. Kulinernya juga sangat enak, masyarakatnya multi etnis juga sangat ramah. Jadi merupakan pengalaman sendiri pernah ditempatkan di daerah ini. Selanjutnya, selain PH, NSB, dan NSO, di sini saya juga mendapat informasi bahwa Bapak pernah menjabat GM di Tomori, daerah Sulawesi Tengah ya Pak ya. Apa saja values yang Bapak dapatkan selama bekerja menjadi GM Tomori Pak? Penempatan sebagai GM kedua adalah di JOB Tomori, Sulawesi Tengah. JOB Tomori merupakan joint venture antara Pertamina 50%, Medco 30%, Mitsubishi 20%. Selama memimpin di JOB Tomori ini, saya mendapatkan kesempatan untuk berkolaborasi dan membangun sinergi dengan perusahaan lainnya yang sudah go public, yaitu Medco EP dan Mitsubishi. Pada saat diberi kesempatan menjadi general manager di perusahaan yang sudah berpartner dengan perusahaan multinasional tersebut, kami berhasil membangun sinergi yang sangat baik sehingga telah meraih beberapa penghargaan sebagai wujud operation excellent di lapangan JOB Tomori. Bahkan JOB Tomori pada saat itu merupakan generator revenue terbaik di PHE. JOB Tomori pada saat itu merupakan PSC peringkat
ke-6 untuk gas dan kondensatnya. Selama 1,5 tahun mendapat amanah di JOB Tomori, alhamdulillah berhasil mengantarkan JOB Tomori mendapatkan 4 penghargaan tingkat nasional. Yang pertama adalah Proper Emas dari Kementerian KLHK, kemudian yang kedua kehandalan fasiliti dari Kementerian SDM, kemudian yang ketiga penanganan pandemi di Sulteng dari Kementerian Sosial, dan 35.000 jam kerja selamat. Untuk mengelola Tomori, kita dituntut untuk kolaboratif, membangun kerjasama yang sinergis, akan dapat bekerjasama dengan stakeholder baru, pemilik PI, Pemda, TNI, Polri, dan masyarakat. Jika dalam sebuah tim, semua orang bekerja maju bersama, maka kesuksesan akan berhasil dengan sendirinya. Kita juga harus loyal dimanapun ditempatkan, kita harus menjaga nama baik sesama karyawan, pimpinan perusahaan, apalagi Pertamina sebagai BUMN. Kita loyal, maka kita akan dipercaya. Kepercayaan itu adalah membuat kita bertahan, dan jika terus bertahan, membuat kita dicintai. Dan cinta itulah yang memberikan harapan kita. Info buat para perwira, Sulawesi itu sangat indah, pantainya bersih, kulinernya juga enak, masyarakat multi etnis juga sangat ramah. Jadi merupakan pengalaman tersendiri jika pernah ditempatkan di Sulawesi Tengah ini. Pak, untuk saat ini Bapak menjabat sebagai General Manager Zona 4 Regional 1 bagian Sumatera Selatan ya Pak ya? Ya. Nah, di daerah sini nih, apa saja values yang Pak Miftah dapatkan selama bekerja di sini Pak? Zona 4 merupakan zona yang sangat besar di lingkungan SHU. Dan diberi kesempatan untuk mengelola zona ini merupakan amanah yang sangat menantang, meliputi separuh bagian wilayah Sumatera, terdiri atas 11 kabupaten dan kota. Ada 7 field on operation, Prabu Muli, Pendopo, Limau, Adera, Ramba, PHI Ogan Komering, dan PHI Raja Tempirai. Juga ada 2 field non-operator, PI masing-masing 10% dengan Konokopelit, yaitu Koridor dan Subang. Juga terdapat 9 KSO, kerjasama operasi, produksi migas, Zona 4 minyak 24.500 dan gas 540 mmSCM. Jadi zona 4 merupakan zona terbesar saat ini yang didukung oleh 1.100 pekerja. Untuk mengelola migas di zona 4 yang cukup besar dan tersebar luas, diperlukan upaya perawatan yang sangat baik sesuai dengan kaidah Operation Excellent. Dengan demikian, harus dipastikan SSE terimplementasi secara konsisten, kehandalan fasilitas, optimasi produksi, dan ketaatan terhadap compliance, mitigasi risiko, dan juga pembinaan sumber daya manusia yang terencana dengan baik. Menjadi leader di zona 4 dituntut untuk kolaboratif, membangun kerjasama yang sinergis, dan dapat bekerjasama dengan stakeholder Pemda, TNI, Polri, masyarakat. Juga adaptif, kita harus menyesuaikan dengan tugas baru dan lingkungan Sumsel yang juga dengan perkembangan teknologi saat ini di zaman online. Yang lain ada harmonis, saling memperduli dan menghargai adanya perbedaan. Saya selalu mendorong kepada seluruh perwira, di samping harus profesional dalam bekerja, mereka juga saya dorong untuk taat beribadah, baik yang dari agama Islam, Protestan, Katolik, Hindu maupun Buddha. Zona 4 juga sangat concern dengan corporate social responsibility (CSR) dalam bidang pendidikan, kesehatan, lingkungan, infrastruktur, budaya. Dan ini adalah salah satu pengembangan Danau Suji yang kita bantu melalui program CSR kita untuk melestarikan lingkungan sekitar lembah. Sekitar 300-an orang yang ikut bekerja sama mengelola wilayah ini. Oh iya,
Di Sumatera Selatan ini banyak lokasi wisata yang sangat bagus, di antaranya Pagar Alam, Danau Rano, Jembatan Ampera yang sangat historikal. Kulinernya juga sangat bervariasi dan enak. Jadi sangat menarik punya pengalaman di zona 4 ini. So perwira, jangan takut ke daerah, karena Indonesia itu indah.